Pertanyaan berikutnya datang dari Roy. Dok, saya HIV dan takut terpapar COVID-19. Saya mau ikut tesnya. Apa sajakah tes yang sudah ada dan bagaimana tingkat akurasi tes tersebut? Sarannya apakah saya melakukan tes dengan metode yang mana? Oke kawan-kawan, perlu diketahui bahwa sampai saat ini ada dua jenis tes. Tes yang pertama adalah tes cepat atau rapid test, dan tes yang kedua adalah tes PCR, polymerase chain reaction. Nah, buat kawan-kawan yang hidup dengan HIV pasti sudah familiar ya dengan kedua tes ini. Meskipun tesnya berbeda, tapi prinsipnya sama dengan tes yang kita jalanin waktu kita tes untuk HIV. Tes cepat mencari antibodi untuk COVID-19, virus penyebab COVID-19. Jadi untuk tes cepat yang dicari adalah antibodinya. Sementara untuk tes PCR atau polymerase chain reaction yang dicari adalah virusnya, materi genetik virusnya. Jadi yang bisa pasti memastikan tentang kondisi kita sedang terinfeksi virus COVID-19 atau tidak adalah PCR. Jadi setiap hasil positif dari rapid test yang kita lakukan, karena hasilnya adalah memeriksa antibodi, belum bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa kita benar terinfeksi COVID-19. Infeksi ini sekali lagi hanya bisa ditegakkan kalau kita melakukan tes PCR atau tes yang mencari materi genetik dari virus itu sendiri. Nah, jadi cukup jelas ya kalau soal dua jenis tes yang berbeda dan apa yang direkomendasikan untuk memastikan tentang kondisi kita terinfeksi COVID-19 atau tidak. Nah, hal yang perlu diingat lagi bahwa jumlah tes saat ini belum tersedia cukup banyak, sehingga kalau memang kita nggak punya gejala ya sebaiknya nggak usah tes. Jadi tes itu diperuntukkan dan diutamakan untuk mereka yang mempunyai gejala klinis, misalnya batuk-batuk kering, demam, sakit kepala, dan kesulitan bernapas, atau mereka yang punya riwayat kontak atau bertemu dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Jadi demikian ya Roy, kalau memang tidak ada riwayat paparan atau ketemu dengan orang yang terinfeksi COVID-19 atau tidak ada gejala apapun yang kita alami, meskipun kita hidup dengan HIV, menurut saya kita nggak perlu untuk khawatir dan nggak perlu untuk tes. Biarkan saja tes kita sediakan atau kita biarkan untuk dipakai oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Dan kalau kita memang punya gejala, pastinya dokter akan menganjurkan setelah melalui pemeriksaan apakah kita perlu melakukan tes, baik rapid test maupun PCR. Ya, jadi mudah-mudahan ini sudah menjawab pertanyaannya. Beberapa pertanyaan yang biasanya dikaitkan dengan pertanyaan ini yang saya terima dari orang-orang lain juga menanyakan apa sih arti dari rapid test positif atau pemeriksaan antibodi positif. Nah, jawabannya adalah ketika kita positif untuk rapid test COVID-19 itu artinya kita pernah atau sedang terpapar virus dan tubuh sedang melawannya atau telah melawannya sehingga tubuh sudah punya antibodi untuk virus ini yang kemudian teridentifikasi di pemeriksaan tes cepat tadi atau rapid test tadi. Namun kawan-kawan sayangnya hal ini tidak bisa dikonfirmasi sebelum kita melakukan tes PCR karena ada kondisi-kondisi lain yang memungkinkan hasilnya positif. Misalnya antibodi yang terbentuk oleh virus corona tapi dari jenis yang lain, bukan dari jenis yang menyebabkan COVID-19. Nah, jadi kemungkinan positif palsu itu tetap ada. Itulah kenapa dokter selalu menganjurkan setelah positif di tes cepat atau di rapid test, maka harus dilanjutkan dengan tes PCR, ya. Tapi balik lagi ke prinsip awal yang saya sampaikan, kalau tidak ada gejala,
yang terkait COVID dan tidak ada paparan, nggak usahlah kita bother atau repot-repot untuk ikutan tes rapid, apalagi PCR ya, karena memang nggak ada alasan untuk melakukan tesnya. Mudah-mudahan jawaban ini membantu.